Hello, jadi balik lagi sama gue lagi nggak pakai mikrofon, jadi sorry kalau misalnya suaranya jelek atau suaranya nggak jelas. Jadi hari ini gue ada kerjaan dari teman gue. Jadi kerjaannya itu fotografi. Nah, hari ini gue dimintai untuk foto salah satu keluarga yang dimana lagi berlibur ke Sapporo, dan dia pengen punya momen sama keluarganya di Sapporo. Nah, temen gue minta tolong gue untuk bantu fotoin. Nah, hari ini tuh spotnya ada dua. Pertama di Moerenuma, yang satu lagi di Hills of Buddha. Jadi sebenarnya fine aja di dua tempat ini tuh. Oke aja menurut gue. Yang jadi kendala adalah semalam Sapporo diterjang badai. Jadi jalanan cukup chaos, macet di mana-mana, salju bertumpukan di mana-mana. Jadi orang susah untuk lewat. Mobil yang tadinya 2 jalur jadi 1 jalur. Arah keluar Sapporo mungkin jauh lebih better dibandingkan yang dari luar Sapporo mau ke dalam Sapporo. Itu menjadi kendala gue karena Moerenuma adanya di luar Sapporo, dan untuk ke Makomanai, ke Hills of Buddha, gue harus melewati Sapporo lagi gitu loh. Jadi ini yang akan jadi kendala gue nanti di perjalanan. Sebenarnya fotonya cuma sebentar, karena setelah itu si orang ini masih harus ada acara lain, ada kegiatan lain. So that's why makanya gue harus satset kerja di Moerenuma di spot pertama, karena gue harus lanjut ke spot selanjutnya supaya orangnya masih bisa untuk menjalankan aktivitasnya yang lain. Sebenarnya gue udah nyampe di Moerenuma gitu, baru banget sampai. Gue pengennya observasi dulu, pengen cari tahu dulu tempat mana yang bisa gue jadiin foto, dan enaknya itu fotonya harus seperti apa. Sebenarnya kemarin gue udah datang sebentar gitu loh untuk cek lokasi, tapi benar-benar sebentar, jadi gue nggak bisa explore lebih lama dan gue nggak bisa explore lebih jauh. Mari kita lihat bagaimana hasil foto gue nanti. Semoga hari ini berjalan dengan lancar dan tamunya juga suka dengan hasil fotonya. So bismillahirrahmanirrahim, semoga hari ini berjalan dengan lancar. Halo, gue ada di Moerenuma, jadi gue mau lihat dulu, bener-bener masih tebal sekali spotnya. Jadi gue pengen muter-muter sedikit dulu, dikarenakan orangnya masih di jalan dan masih kena macet. Jadi gue masih bisa untuk lihat-lihat sekeliling mana yang sekiranya objek yang bisa gue ambil untuk spot foto untuk hari ini. Dalam sekali. Cukup effort ya jalannya ya. Bos, udah nyampe gunung. Sebenarnya gue tuh pengen foto di belakang gue nih. Nah, gue pengen foto di sini, tapi nunggu tamunya dulu. Dan di piramid. Nah, di belakang gue kan tuh lu kalau lihat, mana sih? Nah, kalau lu lihat di belakang gue tuh ada piramid yang gelas kayak gitu. Nah, di situ juga akan jadi spot foto. Yang menjadi PR adalah
Jalannya dalam banget. Kayaknya untuk spot di sini gue jangan lama-lama deh, karena siang juga takutnya si orangnya pengen makan siang nggak keburu gara-gara jalan. Ini gue kasih lihat ya sama lo kalau kamera belakang kayak gimana. Nah begini, gue sih pengen fotonya di sini ya. Bisa tinggi ke atas bro. Ya, balik lagi sama gue. Jadi gue tadi selesai dari foto langsung pulang karena gue harus cepat-cepat menyelesaikan pekerjaan gue. Dan sekarang gue lagi proses finishing, color grading dari gambarnya. Karena si keluarga ini ngambil paket yang family, yang 2 spot dengan 25 foto. But again, gue orang yang suka mengabadikan momen. Jadi banyak momen banget yang sayang kayaknya kalau nggak gue kasih. Jadi gue kayaknya akan ngasih lebih daripada perjanjian di awal. Terus gue mau recap aja sedikit dari hasil kerjaan gue hari ini. Gue sambil ngedit. Jadi hari ini tuh gue foto di 2 spot kan. Nah yang pertama itu kan di Moerenuma Park, Moerenuma Koeng ya. Nah di Moerenuma Koeng ini ternyata setelah tadi gue ngambil gambar, kalau misalnya lo lihat waktu gue ngasih lihat dengan kamera belakang, terus nggak lama orangnya itu datang, orangnya sudah sampai. Jadi gue langsung nyamperin orangnya, ketemu sama orangnya. Keluarga yang sangat baik, bapak ibunya baik, mereka tinggalnya di Australia. Bapaknya juga sudah menetap di Australia ya, jadi jarang pulang ke Indonesia. Mungkin ibunya yang sering pulang ke Indonesia. Nah terus proses foto tadi tuh gue pengennya gue arahin ke ini kan, musim gelas kan, yang segitiga itu tadi yang kalau lu lihat dari jauh. But sayangnya ditutup. Gue nggak tahu kenapa ya ditutup. Apa karena hari ini setiap hari ini mereka tutup? Gue nggak ngerti juga. But ya udah ya, mau gimana lagi, akhirnya gue fotonya di luar tuh. Gue fotonya di luar. Setelah gue foto di luar yang backgroundnya si gelas itu. Setelah dari situ gue pindah ke yang tadi gue bilang, spot yang gue pengen. Jadi yang banyak pohon-pohon Christmas tree itu, di tengah-tengahnya kan masih ada space kayak celah lah ya. Lu jadi foto di tengah sekali, di tengah-tengah, terus habis itu samping belakang background itu si Christmas tree. Dapat beberapa momennya. Terus juga bapak ibunya sama anaknya cukup bonding. Maksud gue tuh cukup seru mereka. Kalau tadi pas gue ambil foto, main-main salju sedikit, tiduran di salju, yang dimana gue bisa mengabadikan momen itu. Jadi
menurut gue itu jadi momen yang salah satu favorit gue. Setelah selesai, kayaknya kita nggak lama-lama tadi tuh, berapa menit doang, kayaknya nggak ada sejam nih. Yang bikin lama tuh jalan dari satu spot ke spot yang lain, dan tadi juga ada beberapa orang yang menyewa fotografer untuk foto di sekitaran Umarenuma. Terus selesai itu gue beserta keluarga ini langsung jalan ke Makomanai. Jalannya sudah lancar kebetulan, alhamdulillahnya. Tapi yang bikin sulit adalah jalannya jadi menyempit dikarenakan tumpukan salju yang ada di pinggir-pinggir jalan. Nah, setelah sampai Makomanai, gue diajak makan siang dulu sama bapak sama ibunya. Akhirnya kita makan siang. Beres makan siang kita lanjut foto. Dan ternyata juga A few moments later. Hills of Buddha ramai pada hari ini. Jadi agak-agak gimana ya ngambil fotonya ya? Agak sulit, bukan dibilang sulit ya. Jadi banyak orang yang take foto juga. Jadi mau nggak mau kita harus akalin fotonya akan seperti apa dan pengennya di spot mana aja gitu loh. Setelah dari patung-patung itu kan berjajaran tuh patung-patung yang si emot batu ya, kalau gue nggak salah, gue nggak tahu namanya apa ya, gue ingetnya emot batu aja. Nah, setelah dari situ kita coba buat ke patung Budanya yang ada di dalam. Ternyata si ibunya nggak mau untuk foto di patung Budanya, jadi alhasil kita di sekitaran situ aja. Selepas dari situ, karena gue rasa stok foto gue juga sudah cukup dan oke menurut gue, jadi bisa gue bisa gue sudahi pekerjaan gue pada saat itu juga, dan gue pulang dan gue langsung finishing kerjaan itu saat ini juga. Dan mungkin hasilnya nanti bisa gue kasih lihat sama lu beberapa hasil fotonya. Jadi ya lu bisa lihat sedikit hasil gue. Emang gak begitu bagus sih, tapi ya gue harap mereka suka sama hasilnya, karena insya Allah gue nggak setengah-setengah kalau misalnya kerja. Jadi gue tipe yang all out kalau misalnya gue kerja, apalagi pekerjaan yang gue senangi kayak fotografi ini. Jadi mungkin itu pekerjaan gue hari ini. Jadi gue cukup senang, beberapa fotonya tuh yang candid gue punya, yang memang mereka pengen gayanya kayak gimana juga gue bisa abadikan. Ya jadi ini best experience lagi buat gue, karena ini jadi first time job gue lagi sebagai fotografer. Dan di tahun 2026 ini adalah job pertama gue lagi setelah sekian lama gue tidak ngambil job untuk fotografi. Dan semoga hasil foto ini bisa jadi portofolio gue untuk klien-klien gue ke depannya. Semoga gue bisa memberikan yang terbaik untuk seluruh klien gue, yang insya Allah mungkin ke depannya akan ada lagi. Jadi kita lihat aja spot mana lagi yang akan gue kunjungi untuk mengabadikan momen-momen orang yang pengen punya momen ketika berlibur ke Hokkaido, terutama di Sapporo. Jadi mungkin video kali ini kayak gitu aja. Gue hanya menceritakan pekerjaan gue pada hari ini, dan hasilnya seperti apa ini lo bisa lihat sendiri. Dan ya, mungkin segitu dulu dari gue. Buat lo yang nonton video ini, terima kasih udah nonton video ini sampai habis. Semoga lo dalam keadaan sehat selalu, tidak kurang sedikit pun dari lo ataupun keluarga lo. Buat lo yang mau ke Jepang, semoga lancar segala prosesnya.
dimudahkan keberangkatannya sampai ke Jepang dan belajarnya juga dipermudah. Terus buat lo yang sudah di Jepang, jaga kesehatan fisik dan mental lo, dan semoga lo selalu dikelilingi oleh orang-orang yang lo sayangi.